Ya, baik anak-anak. Kali ini kita kembali lagi dengan pembelajaran kedua, ya, pembelajaran kedua di pagi hari ini. Namun sebelum itu, kalian persiapkan diri kalian di rumah kalian masing-masing dan mohon untuk nanti pada saat kalian pengerjaan tugas kerjakan dengan teliti agar nanti kalian bisa dapat nilai yang bagus ya. Oke ya, anak-anak kita akan belajar. Pada pembelajaran kedua kali ini, ya, materi kita adalah menyusun kalimat dari kata-kata baru di dalam teks. Ya, jadi materi kita adalah menyusun kalimat dari kata-kata baru di dalam teks. Seperti apa? Nah, ini ya contohnya. Menyusun kalimat dari kata-kata baru yang akan kita temukan di dalam sebuah teks, ya. Teks itu apa? Teks adalah sebuah uraian dari cerita, ya. Nah, ini anak-anak. Kalau kemarin kita telah membaca teks yang berjudul makhluk hidup di sekitar kita. Nah, ini anak-anak boleh membacanya ya. Bacanya dulu, nanti Pak Guru bacakan kemudian. Oke, silakan anak-anak. Oke, ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Ya anak-anak, ini adalah gambaran daripada sebuah teks yang judulnya adalah makhluk hidup di sekitar kita. Nah, dari sini anak-anak kita dapat menemukan kata-kata baru yang memiliki arti dan makna, ya. Kata-kata baru itu adalah kata-kata yang dia mempunyai arti dan makna atau yang belum pernah kalian dengar sama sekali namun memiliki arti dan makna. Bagaimana kalian dapat mengetahui arti dan makna daripada kata-kata baru nanti? Arti dan makna dari sebuah kata-kata baru yang dapat kita baca atau kita temukan dalam sebuah teks, kita dapat mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Nah, KBBI ini kalian bisa temukan lewat situs daring ya. Nanti anak-anak bisa searching di Google bersama orang tua, tuliskan di situ bahwa KBBI ya, KBBI gitu aja, KBBI, nanti ada muncul situsnya. Nah, nanti kalian bisa entrykan misalkan berkembang biak. Nah, nanti akan di situ ada makna daripada kata tersebut atau arti daripada kata tersebut ya. Oke. Nah, dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi, anak-anak, kita dapat menemukan kata-kata baru ya. Misalnya bernapas ya. Kemudian memerlukan makanan. Kemudian tumbuh, berkembang biak ya. Jadi ada bernapas tadi, kemudian memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Lalu bergerak ya. Jadi dia bernapas, memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, dan
bergerak. Oke. Kata-kata itu kita telah temukan dalam sebuah teks tadi. Nah, kata-kata yang telah kita temukan, kata-kata baru yang telah kita ketemukan tadi akan kita gunakan dan kita susun menjadi sebuah kalimat. Nah, Pak Guru di sini akan mengambil kata-kata satu contoh dari kata-kata tadi, yaitu kata berkembang biak. Nah, kata berkembang biak ini dapat dirangkai atau disusun menjadi sebuah kalimat ya. Contohnya, makhluk hidup berkembang biak ya. Ada kata berkembang biak di dalam kalimat ini. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Ya. Jadi dari sebuah kalimat ini ada kata baru, yaitu kata berkembang biak di dalamnya. Kita sisipkan sehingga kata berkembang biak ini menjadi sebuah kalimat. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Bisa kita buat dengan variasi lain ya, atau kita bisa dapat buat dengan kalimat-kalimat lain. Contoh kalimat yang berikut yang berbeda dengan kalimat yang pertama ini. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, ini anak-anak. Jadi, nanti penugasan untuk kalian adalah kalian baca sebuah teks ya, lalu kalian temukan kata-kata baru daripada sebuah teks tersebut. Setelah itu, dari kata-kata baru tersebut tentukan maknanya dan buatlah ke dalam bentuk kalimat ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini anak-anak. Ini adalah tugas yang nanti kalian kerjakan. Tugasnya Pak Guru berikan tepat di halaman 8 ya. Buku Bupena halaman 8 hingga halaman 9 ya. Halaman 8 hingga halaman 9, nomor pertama hingga nomor ke-5. Ya, ini ya. Jadi nanti anak-anak tugasnya kamu baca teks dengan judul perkembangbiakan makhluk hidup. Ya, dibaca dulu. Nah, Pak Guru bantu bacanya. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan melahirkan, hewan berkembang biak dengan bertelur, ovipar, melahirkan, vivipar, dan bertelur melahirkan, ovovivipar. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh artinya menjadi lebih tinggi dan besar. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang berubah bentuk dan ukuran. Misalnya, ini ya, biji kacang hijau. Biji tersebut jika ditanam akan berubah menjadi kecambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Nah, anak-anak, jadi dari teks tadi, tugas kalian adalah tulislah 5 kosakata baru yang kamu temukan dalam teks tersebut. Carilah 5 kosakata baru ya, artinya sama seperti tadi, carilah 5 kata baru, kemudian cari arti kata daripada kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana nanti kalian bisa cari secara online ya, jika tidak memiliki kamus pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat dengan mudah untuk mencarinya lewat situs KBBI online ya. Kemudian tugas yang kedua, buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang telah kamu ketahui maknanya. Jadi, jika pada soal pertama kalian mencari 5 kosakata, maka pada soal kedua kalian buatlah 5 kalimat ya.
Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini kalian harus membaca dan memahami ya, bahwa cari informasi berdasarkan teks di atas, tuliskan cara hewan berkembang biak. Nah, jadi tadi di sini ada cara hewan berkembang biak ya. Kalau tidak salah di sini ya, nanti kalian temukan. Lalu tuliskan di sini jawaban kalian. Ya, anak-anak ya. Jadi, berdasarkan informasi dari teks di atas, tuliskan cara hewan berkembang biak. Nah, cari tahu di sini manakah bagian teks yang menjelaskan tentang cara hewan berkembang biak. Kemudian yang keempat, berdasarkan teks di atas juga sama ya. Cari tahu cara berkembang biak, cara tumbuhan berkembang biak. Kemudian yang kelima, dari gambar ini jelaskan proses pertumbuhan tanaman. Ini adalah tanaman kacang hijau. Mulai dari apa dulu? Nah, dari biji terus sampai apa ya? Oke, anak-anak. Ya, jadi jangan lupa untuk kalian kerjakan tugas yang telah Pak Guru berikan. Tetap sehat dan jaga selalu kesehatan kalian ya. Nanti tugasnya dapat kalian foto. Fotonya usahakan kelihatan agak jernih, kelihatan jernih ya, sehingga Pak Guru bisa mudah untuk memeriksanya. Ya, oke. Sekian dan terima kasih.